Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam pelajaran fikih yang insya Allah kita akan kembali melanjutkan apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Ya, sedikit kita mengulangi apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Di antara poin-poin yang kita telah bahas pada pertemuan yang telah lalu yang berkaitan dengan sujud sahwi, itu ada beberapa poin. Di antaranya yang pertama, suaranya dimatikan. Yang pertama adalah hukum sujud sahwi. Ya, dan kita telah sebutkan bahwa hukum sujud sahwi di dalam mazhab Imam Syafi'i adalah mustahab atau bisa disebut sunnah, tidak sampai kepada derajat wajib. Ya, dan hanya ada satu keadaan di mana seorang diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi, yaitu adalah ketika dia salah bersama imam, kemudian setelah itu imam sujud sahwi, maka diwajibkan untuk dia mengikuti imam dalam sujud sahwinya. Hanya satu keadaan tersebut saja. Kemudian yang kedua adalah maudhi'uhu, yaitu kapan kita melakukan sujud sahwi atau di posisi mana kita melakukan sujud sahwi. Kita telah sebutkan juga bahwa posisi di mana kita melakukan sujud sahwi adalah sebelum salam. Ini diingat-ingat, sebelum salam. Yang ketiga, yang juga telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu, yaitu adalah sebab-sebab seseorang disyariatkan sujud sahwi. Sebab-sebab seseorang disyariatkan sujud sahwi. Kita telah sebutkan, jelaskan ada 3 sebab di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Ada tiga sebab. Yang pertama adalah fi'lu ma'amduhu yubtilus shalah. Melakukan sebuah perbuatan secara tidak sengaja, yang perbuatan tersebut kalau dilakukan secara sengaja maka akan membatalkan sholat. Jadi perbuatannya kalau dilakukan secara sengaja akan membatalkan sholat, namun ketika kita lakukan secara tidak sengaja, sholatnya tidak batal, namun kita disyariatkan untuk sujud sahwi. Contoh seperti makan, tapi yang dimakan sedikit. Ya, makan pada saat sholat, tidak sengaja, ya, karena makan sedikit ataupun banyak, kalau dilakukan secara sengaja pada saat sholat, maka ini membatalkan sholat. Namun, makan yang sedikit, jadi yang dimakan itu sedikit, dalam keadaan kita lupa, dalam keadaan kita khilaf, dalam keadaan kita tidak sadar, misalnya pada saat sholat tidak sengaja, maka sholatnya tidak batal, tapi diganti dengan sujud sahwi sebelum salam. Yang kedua, di antara sebab seseorang disyariatkan melakukan sujud sahwi di dalam mazhab Imam Syafi'i adalah tarku sunnatin min ab'adus shalah, yaitu meninggalkan salah satu ab'adus shalah. Dan Ustaz telah sebutkan ab'adus shalah di dalam mazhab Imam Syafi'i ini adalah juga disebut sebagai sunnah muakkadah. Sebagai contoh, orang yang melakukan sholat kemudian tertinggal misalnya doa tasyahud awal, atau tertinggal duduk tasyahud awal, atau tertinggal kedua-duanya. Jadi dia kelewatan tasyahud awal, tidak duduk dan juga tidak membaca doa tasyahud awal, maka yang demikian itu dia dianjurkan untuk sujud sahwi di di akhir sholatnya sebelum salam. Kemudian yang ketiga yang juga telah kita sebutkan adalah sebab seseorang disyariatkan sujud sahwi naqlu ruknin qauliyin an maudhi'ihi, memindahkan rukun yang sifatnya qauliyah, rukun sholat yang sifatnya itu atau bentuknya perkataan atau ucapan. Ustaz telah sebutkan bahwa rukun sholat itu ada yang bentuknya qalbiyah, itu hati, yang bagiannya di dalam hati, itu seperti niat. Ada yang fi'liyah, ada yang bentuknya itu perbuatan,
seperti sujud dan ruku. Ada juga yang bentuknya qauliyah, seperti misalnya membaca surat Al-Fatihah. Nah ini kalau seandainya rukun yang bentuknya qauliyah atau rukun yang bentuknya perkataan seperti membaca surat Al-Fatihah, kita lakukan bukan pada tempatnya, maka berarti kita dianjurkan, disyariatkan sujud sahwi di akhir salat. Seperti misalnya membaca surat Al-Fatihah yang mestinya pada saat kita berdiri pada saat salat, lalu misal kita baca pada saat duduk tasyahud. Khilaf kita tidak sengaja terbaca surat Al-Fatihah pada saat kita duduk tasyahud, maka dianjurkan sujud sahwi karena memindahkan rukun yang semestinya surat Al-Fatihah dibaca pada saat berdiri, lalu kita baca pada saat duduk. Begitu seterusnya. Nah ini yang berkaitan dengan pelajaran yang telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Ini kita sedikit murajaah tadi. Nah sekarang kita akan lanjutkan. Perhatikan semuanya anak-anak yang dirahmati oleh Allah. Ini pelajaran agak sedikit rumit, tapi semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Jadi asal kita semua tahu, pembahasan masalah sujud sahwi ini adalah salah satu pembahasan yang paling rumit ya di dalam masalah bab salat. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini ya kita akan membahas tentang masalah yang berkaitan dengan bila kita khilaf dan keliru atau salah di dalam rukun. Ustadz akan bacakan di buku di masalah yang berkaitan dengan sujud sahwi. Perhatikan semua di bukunya, Ya, wal matruku minas salati thalathatu asya, dan yang tertinggal dari bagian salat itu ada 3 perkara. Fardun wa sunnatun wa hay'atun. Fardun di sini Ustaz telah jelaskan maksudnya adalah rukun. Jadi bisa jadi yang tertinggal atau yang kita keliru saat sholat itu adalah di bagian rukun, bisa jadi. Atau wasunnatun, bisa juga di ab'adus sholah. Sunnah di sini adalah ab'adus sholah seperti tasyahud, kemudian juga seperti duduk tasyahud. Ya ini termasuk daripada sunnah atau sunnah muakkadah. Wahai'atun, dan juga di hay'ah. Hay'ah ini adalah sunnah ghairu muakkadah seperti at-ta'min. Ya kemudian juga ya ini disebut dengan hay'ah, Ya, ini adalah 3 perkara yang mungkin kita khilaf pada saat kita sholat. Nah, sekarang perhatikan baris yang di bawahnya. Silahkan lihat bahasa Indonesianya atau terjemahannya. Fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi. Bila yang kita keliru di dalamnya adalah rukun, maka tidak cukup hanya dengan sujud sahwi untuk menutupi kesalahan kita dalam masalah rukun. Ustaz ulangi, bila yang kita keliru atau kehilafan kita, ketidaksadaran kita membuat kesalahan adalah dalam perkara rukun salat, maka tidak cukup hanya ditebus dengan sujud sahwi. Jadi tetap sujud sahwi, tapi sujud sahwi itu tidak cukup untuk membayar kesalahan kita. Ya, tidak cukup untuk membayar kesalahan kita. Bal in dzakarahu waz zamanu qaribun atabihi. Namun apabila kita ingat bahwa kita salah dalam masalah rukun, baik itu ragu ataupun juga tertinggal, waz zamanu qaribun atabihi, dan waktunya itu tidak terlalu jauh, maka kita kerjakan rukun yang kita ragu ataupun tertinggal. Wabana alaihi, dan kemudian setelah itu kita mengerjakan sholat ya, memulai dari yang kita tertinggal. Ya, wasajada lis-sahwi, kemudian setelah itu sujud sahwi. Ustaz akan jelaskan satu persatu. Perhatikan ini. Ustaz akan tuliskan di papan tulis. Ustaz akan tuliskan di papan tulis. Perhatikan semuanya. Baik. Sekarang kita berbicara dulu dalam kalau seandainya kita ragu. Ini dicatat ya. Perhatikan, ini dicatat. Ini Ustaz
penjelasan dari apa yang telah kita baca tadi. Baik, Ustaz akan jelaskan. Sekarang kita berbicara, pertama-tama kita berbicara, ini kasusnya untuk, bismillahirrahmanirrahim, ini kasusnya adalah untuk seorang imam atau yang sholat sendiri. Yang sholat sendiri. Perhatikan di sini, ini adalah pembahasan yang berkaitan dengan jika seseorang menjadi imam dan sholatnya sendiri. Sudah? Baik, sekarang kita mulai dari, ya ini perhatikan, anggap sekarang kita yang keliru dalam masalah rukun. Perhatikan, dalam masalah rukun. Perhatikan, jika yang kita rasakan adalah ragu, karena kita dalam sholat biasanya ada ragu, ada yakin. Misal ragu adalah pada saat kita sholat, lalu kemudian kita ragu. Tadi saya di rakaat pertama, saya sudah baca Al-Fatihah atau belum? Tadi saya di rakaat pertama sudah sujud atau belum? Betul-betul ragu, tidak ada bayangan antara kita sudah melakukannya atau kita belum melakukannya. Ini ragu. Yang pertama. Yang kedua, bisa jadi kita yakin bahwasanya kita keliru. Contoh seperti di rakaat kedua, kemudian kita teringat, ternyata tadi saya yakin saya belum membaca surat Al-Fatihah. Ternyata tadi di rakaat pertama saya belum sujud atau saya belum ruku. Bisa dimengerti sampai sini? Bisa dimengerti? Ustaz ulangi ya. Ya. Dalam masalah rukun, perhatikan dalam masalah rukun salat, kekeliruan itu bisa jadi bentuknya adalah keraguan atau bisa jadi keyakinan. Ini akan kita bahas satu persatu karena hukumnya berbeda. Baik. Contohnya ragu adalah misal seseorang yang dia sholat subuh kemudian sudah sampai pada rakaat kedua, dia ingat tadi saya baca surat Al-Fatihah atau tidak? Karena surat Al-Fatihah adalah rukun. Kemudian dia ingat, tadi saya baca surat Al-Fatihah atau belum ya di rakaat yang pertama? Atau misalnya, saya tadi sudah sujud atau belum? Saya tadi sujudnya 1 kali atau 2 kali pada rakaat yang pertama? Ini ragu. Antara dia sudah melakukan atau dia belum melakukan. Ini berarti disebut apa? Ragu. Ini bentuknya adalah keraguan. Ada juga yang bentuknya adalah seseorang itu betul-betul yakin bahwa dia betul-betul keliru, dia betul-betul salah, dia betul-betul tertinggal dalam rukunnya. Misal seperti seseorang yang sholat subuh tadi, seperti yang kita contohkan, di rakaat yang kedua, dia ingat dan yakin bahwa dia belum melakukan sujud atau dia belum melakukan ruku atau dia belum membaca surat Al-Fatihah di rakaat yang pertama. Dia yakin, tidak ada keraguan sama sekali bahwa dia betul-betul tertinggal. Ini dua hal yang berkaitan dengan rukun salat. Ada keraguan, ada keyakinan. Ini ragu antara sudah melakukan atau belum. Yang ini yakin bahwasanya dia betul-betul tertinggal. Sampai sini bisa dimengerti? Angkat tangan kalau bisa dimengerti. Baik. Alhamdulillah. Baik, anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan membahas satu persatu. Tadi kan rukun salat itu bentuk kekeliruannya, ada keraguan, ada keyakinan. Ada ragu, ada ya yakin. Sekarang kita insya Allah pada hari ini jika bisa kita akan bahas kedua-duanya. Tapi jika tidak bisa kita akan bahas yang bentuknya adalah keraguan. Jadi orang yang ragu apakah dia sudah melakukan rukun salat ataukah belum. Ya.
Perhatikan semua. Jika kita ragu. Jika kita ragu. Nanti yang Ustadz tuliskan di depan, ini Ustadz mohon dicatat. Baik. Keliru dalam masalah rukun sholat. Keliru dalam masalah rukun sholat. Dalam masalah rukun. Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan apa nggak? Kelihatan. Oh iya. Baik. Baik. Sudah? Bisa dimengerti? Sekarang kita masuk ke dalam ragu. Di sini rukun dulu. Ini keliru dalam masalah rukun. Yang bentuknya adalah ragu. Keraguan. Keraguan. Baik. Rukun atau ragu di dalam rukun. Dan ini salah satu bentuk kesilafan dan kekhilafan. Jadi orang yang nanti misalnya ragu apakah dia sudah melakukan rukun ataukah belum, ini nanti akan kita sebutkan hukumnya dan di akhir dia akan disyariatkan sujud sahwi. Ini yang berkaitan dengan sujud sahwi, atau bisa jadi ini kita sebutkan salah satu sebab kita disyariatkannya sujud sahwi yang berkaitan dengan rukun. Baik, sekarang perhatikan semua, perhatikan baik-baik, ini agak sedikit rumit. Baik, yang pertama, bila keraguan ini ada di dalam rukun satu, niat. Dua, takbiratul ihram. Ihram. Jadi di dalam mazhab Syafi'i, dalam masalah ragu di dalam rukun ini, rukun itu dibagi menjadi dua. Rukun dibagi menjadi dua. Ada rukun yang tergolong ke dalam seperti niat dan takbiratul ihram, dan ada yang selainnya. Selainnya itu seperti misalnya baca surat Al-Fatihah, sujud, ruku, atau misalnya membaca tasyahud akhir, itu termasuk dari rukun. Nah, apabila seseorang ragu dalam masalah niat atau takbiratul ihram atau kedua-duanya, jadi dia ragu, tadi saya sudah berniat belum ya? Kan misalnya ada orang yang kadang-kadang kita bangun tidur kemudian setelah itu langsung ikut sholat. Di tengah-tengah sholat dia ragu, tadi saya sudah berniat sholat apa belum? Atau tadi saya niatnya sholat apa? Jangan-jangan ini sholatnya sholat subuh, ternyata saya niatnya sholat maghrib. Nah, bisa jadi keliru seperti itu. Akhirnya dia ragu. Atau takbiratul ihram. Misal dia pada saat sholat setelah masuk, kemudian dia ragu. Tadi saya sudah takbiratul ihram atau belum? Tadi saya sudah melakukan takbiratul ihram ataukah belum? Jangan-jangan belum. Rasanya sudah, tapi kayaknya belum. Nah, ada semacam seperti keraguan antara sudah melakukannya atau belum melakukannya. Jika keraguan itu pada dua rukun ini, saya ulangi, jika keraguan seseorang yang sedang sholat ada pada dua rukun ini, maka ada dua hukumnya. Perhatikan, ada dua. Jika keraguan tersebut, ini perhatikan, sekali lagi perhatikan, jika keraguan tersebut muncul
setelah selesai sholat atau setelah selesai salam baru muncul keraguannya, maka sholatnya terhitung batal. Nah, terhitung batal. Ya, selama dia tidak ingat dan tidak yakin bahwa dia telah melakukannya. Selama dia tidak ingat dan tidak yakin dia telah melakukannya. Kalau ternyata ingat, oh ternyata kan tadi awalnya ragu, setelah selesai salam dia ingat-ingat lagi, saya sudah melakukan takbiratul ihram atau belum ya? Setelah selesai salam dia ingat-ingat lagi, ragu awalnya tapi tiba-tiba setelah itu kemudian dia yakin. Oh kayaknya sudah. Oh saya yakin ternyata sudah. Nah berarti itu tidak batal. Tapi selama dia masih ragu, berarti sholatnya batal. Meskipun ingatnya adalah ketika selesai sholat. Karena ini berkaitan dengan niat dan takbiratul ihram yang tidak akan seseorang itu masuk ke dalam sholat kecuali dengan dua perkara ini. Gimana bisa orang ragu tentang masalah niatnya? Saya tadi sudah berniat apa belum? Atau saya tadi sudah takbiratul ihram atau belum? Karena ini berhubungan dengan pintu masuknya sholat. Sampai sini bisa dimengerti? Sampai sini bisa dimengerti? Angkat tangan kalau bisa dimengerti. Jadi kalau seandainya ragunya dalam masalah niat atau takbiratul ihram, jika ingatnya setelah selesai sholat, maka sholatnya batal. Meskipun setelah dia salam. Selama dia belum ingat, selama dia belum yakin bahwa dia telah melakukan niat dan takbiratul ihram, maka sholatnya batal. Ini yang disebutkan di dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya. Kemudian yang kedua. Yang kedua perhatikan. Jika ingatnya di tengah sholat. Jika ingatnya di tengah sholat. Saat sholat. Kalau yang ini tadi selesai sholat, yang ini tadi ingatnya di tengah-tengah sholat. Ini setelah selesai salam, yang ini pas masih sedang sholat. Atau belum keluar dari sholat, kemudian dia ragu. Apakah saya tadi sudah niat? Apakah saya tadi sudah takbiratul ihram ataukah belum? Ya, apakah saya tadi sudah takbiratul ihram ataukah belum? Maka dalam hal ini, perhatikan semua hukumnya. Dalam hal ini, ya, dalam hal ini, sholatnya juga sholatnya juga batal. Sholatnya juga batal. Satu lagi. Baik. Ya. Satu lagi ya. Jika seseorang ragu dalam dua rukun. Yang pertama adalah ragu dalam niat, yang kedua ragu dalam takbiratul ihram. Jika keraguannya itu muncul pada saat sholat, maka sholatnya batal bila dia tidak mengingat bahwa dia telah melakukan niat dan takbiratul ihram. Jadi kalau seandainya nih, seorang yang sedang sholat, kemudian setelah itu dia ragu, dan keraguannya itu berlangsung lama dalam sholat. Apakah saya tadi sudah takbiratul ihram ataukah belum? Pada saat sholat ini, kita belum keluar dari sholat. Apakah tadi saya sudah berniat ataukah belum? Jika misalnya keraguannya tersebut berlangsung lama, maka berarti batal sholatnya. Namun jika keraguannya itu hanya sebentar saja, misal seperti seseorang yang ragu, terbetik dalam pikirannya, saya tadi sudah takbiratul ihram ataukah belum? Sebentar, kemudian setelah itu dia ingat, oh ternyata sudah. Maka ini tidak membatalkan sholat. Tapi hukum asalnya, bila seseorang ragu, dan kebiasaannya orang yang ragu itu biasanya waktunya lah lama. Ya. Sudah? Ya. Ya, di mazhab Syafi'i dijelaskan bagaimana cara membedakan antara ragu yang lama dan sebentar. Nah, kalau ragu yang
sebentar itu adalah qadri tumakninah atau seukuran tumakninah, sebentar sekali. Ya. Sampai sini bisa dimengerti? Ustaz ulangi sekali lagi ya. Ustaz, afwan, tutup aja pintunya. Baik. Sudah bisa dimengerti? Ustaz ulangi ya, sekali lagi ya. Jika yang bermasalah adalah rukun, kemudian setelah itu ya bentuk masalahnya atau bentuk kesilafan kita adalah keraguan. Dan keraguan kita dalam masalah niat dan takbiratul ihram. Ada dua, niat dan takbiratul ihram. Maka jika kita ingatnya setelah selesai sholat, berarti sholat kita terhitung batal. Meskipun kita ingat setelah selesai salam. Ya, selama kita tidak ingat, sudah melakukan yang dua ini, selama kita masih ragu, maka berarti sholat kita terhitung batal. Yang kedua adalah apabila saat sholat. Saat sholat kita ingat, kemudian setelah itu, misal di tengah-tengah sholat, kita ragu, apakah kita sudah melakukan niat atau takbiratul ihram, ataukah belum, maka berarti sholat kita juga terhitung batal. Jika kita ragu. Jika yang kita tidak ingat adalah di dua perkara ini. Baik. Sudah dicatat? Catat dulu ya. Sudah? Sekarang kita masuk ke dalam, ya, tadi Ustaz sebutkan, kalau seandainya, ini kan rukun. Ya. Ada rukun, di antara rukun itu ada niat dan ada takbiratul. Sekarang kita masuk ke dalam rukun yang lain. Jika rukun yang tertinggal adalah selain niat dan takbiratul ihram, atau jika rukun yang kita ragu di dalamnya ada pada rukun yang selain niat dan takbiratul ihram, ya. Ini tadi pada niat dan takbiratul ihram. Yang kedua ini adalah selain pada niat dan takbiratul ihram. Ya, selain pada niat dan takbiratul ihram, contohnya seperti Al-Fatihah. Ini termasuk rukun. Contoh yang lain, sujud, rukuk, misal seperti doa tasyahud akhir. Nah, ini termasuk rukun. Jika misal kita ragu dalam rukun-rukun berikut, seperti misalnya kita ragu apakah kita sudah membaca Al-Fatihah ataukah belum, apakah kita sudah sujud ataukah belum, ataukah kita sudah rukuk ataukah belum, atau misalnya di dalam doa tasyahud akhir apakah sudah dibaca ataukah belum. Ya. Ini perhatikan, ini jika keraguan itu munculnya setelah selesai sholat, maka hukumnya sholat kita tidak batal. Satu lagi. Perhatikan. Jika keraguan
terhadap rukun itu, pada rukun yang selain niat dan takbiratul ihram. Contoh, kita ragu apakah sudah membaca Al-Fatihah ataukah belum. Contoh, kita ragu apakah kita sudah sujud ataukah belum. Contoh, kita ragu apakah pada rakaat yang sebelumnya kita sudah rukuk ataukah belum. Maka ya, jika kita ragu atau jika keraguan itu muncul selesai sholat, jika keraguan itu muncul selesai sholat, maka sholat kita tidak batal. Sudah selesai sholatnya. Tidak batal dan tidak perlu kita pedulikan keraguan tersebut. Misal setelah kita salam, baru kita ingat, tadi saya sudah baca Al-Fatihah atau belum ya di rakaat yang pertama. Nah, ini tidak usah dipedulikan. Tidak usah kita pikirkan. Nah, tidak usah kita pedulikan dan tidak usah kita pikirkan, dan sholat kita tidak batal dan terhitung sah. Misal seperti seseorang yang ragu, ini betul-betul ragu ya, antar dia sudah melakukan ataukah belum. Saya tadi di rakaat yang keempat pada saat sholat isya, apakah saya sudah ruku atau belum ya? Apakah saya sudah sujud atau belum ya? Apa saya sudah membaca Al-Fatihah atau belum ya? Kadang-kadang keraguan semacam ini muncul. Tapi misalnya kita ragunya itu setelah selesai sholat, maka keraguan tersebut tidak perlu kita perhatikan. Tidak perlu kita lihat dan tidak perlu kita ingat-ingat lagi. Dan sholat kita tetap sah dan tidak batal. Berbeda dengan tadi kalau seandainya keraguannya itu ada pada niat dan takbiratul ihram, ini meskipun setelah selesai sholat, ini akan membuat sholat kita batal. Karena tidak tergambar seseorang yang lupa atau ragu dia berniat dan takbiratul ihram. Ya, artinya tidak tergambar itu bagaimana mungkin dia masuk, karena ini adalah pintu masuknya sholat. Berbeda dengan yang tadi, Al-Fatihah, sujud, rukun, tasyahud akhir, atau misalnya seperti i'tidal, atau misalnya seperti bangkit dari ruku. Ini kalau seandainya seseorang itu ragu-ragu dan dia ingatnya setelah selesai sholat, maka sholatnya tidak batal. Tidak perlu kita perhatikan lagi dan tidak perlu kita ingat-ingat lagi. Sudah, biarlah yang berlalu itu berlalu. Selama yang kita ragu bukan pada niat dan takbiratul ihram. Sampai sini bisa dimengerti? Angkat tangan kalau bisa dimengerti. Angkat tangan. Mukhlas. Ngerti apa enggak mukhlas? Bisa dimengerti? Insyaallah. Fabian. Bisa dimengerti Fabian? Fabian? Bisa, Tat. Baik. Bisa. Sastra. Bisa dimengerti? Sastra bisa dimengerti? Insyaallah, Ustaz. Bisa? Bisa. Siap. Baik. Sudah? Sekarang kita masuk ke yang lebih rumit lagi. Kita masuk ke yang lebih rumit lagi. Perhatikan ini, dicermati dan jangan sampai ngantuk ya sekarang ya. Ini soalnya agak sedikit rumit pembahasannya. Baik. Sekarang kalau tadi di sini ada selesai sholat, ingatnya di sini, ingatnya pada saat sholat, begitu pula di sini. Di rukun yang selain takbiratul ihram, jika keraguan itu muncul, mungkin selesai sholat, atau mungkin pada saat sholat. Kalau sebelum sholat, mungkin nggak muncul keraguan? Mungkin nggak muncul keraguan? Coba dinyalakan Ahmad Fitri. Coba dinyalakan. Ahmad Fitri. Keraguan itu ya, keraguan itu bisa muncul pada saat selesai sholat, bisa jadi muncul pada saat sholat. Mungkin nggak, Fitri? Ya, mungkin nggak kalau seandainya keraguan itu muncul sebelum sholat? Mungkin nggak?
Mungkin. Mungkin apa tidak? Kalau ragunya itu sebelum sholat. Mungkin. Mungkin apa tidak? Mungkin. Mungkin. Mungkin apa tidak? Mungkin. Mungkin ya. Baik, ini siapa namanya? Fitri bilang mungkin. Sekarang Ustadz mau ke Khalid. Khalid, mungkin nggak kalau ragu itu, misal ragu takbiratul ihram, atau ragu al-fatihah, atau ragu niat sebelum seseorang melakukan niat, sebelum seseorang melakukan takbiratul ihram, sebelum seseorang melakukan al-fatihah. Mungkin nggak kira-kira? Enggak. Nggak mungkin. Kenapa? Karena keraguan itu adalah terhadap sesuatu yang sudah kita lakukan. Kalau belum kita lakukan, ya ini tidak bisa kita ragu karena memang kita belum melakukannya. Baik. Sekarang kita masuk ke yang berkaitan dengan bila keraguan itu, ya bila keraguan itu adalah dalam perkara rukun yang selain niat dan takbiratul ihram, seperti keraguan dalam Al-Fatihah, ragu sujud, ragu ruku, atau misalnya ragu iktidal. Jika keraguan tersebut muncul pada saat salat, di tengah-tengah salat munculnya, pada saat salat, ya, munculnya pada saat salat. Kalau tadi setelah selesai salat ini tidak batal, ya. Jika keraguan itu muncul pada saat sholat, semua perhatikan, ini ada dua kemungkinan. Ya, ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ini nanti dicatat ya. Kemungkinan yang pertama, jika seseorang itu ragu, dalam rukun, jika keraguan muncul di tengah sholat, atau jika keraguan muncul di ini udah bisa dimengerti ya, di tengah sholat. Jika keraguan muncul pada rukun atau pada salah satu rukun, baik itu Al-Fatihah, sujud, ruku, i'tidal, setelah seseorang sampai pada rukun yang sama di rakaat yang berikutnya. Catat ya. Ustaz akan jelaskan nanti. Baik. Jika keraguan muncul pada salah satu rukun, setelah seseorang sampai pada rukun yang sama di rakaat yang berikutnya. Saya ulangi, jika ragunya itu muncul
pada salah satu rukun, ya, pada salah satu rukun, setelah seseorang sampai pada rukun yang sama di rakaat berikutnya. Contoh. Contoh sebelum kita sebutkan hukumnya, Ustaz akan sebutkan contohnya. Misal, perhatikan sini semuanya. Ini sampai nggak? Sampai ya. Salat subuh. Kita ambil salah satu contoh salat subuh. Salat subuh ada berapa rakaat? Ada 2 rakaat. Ada rakaat yang pertama, ada rakaat yang kedua. Perhatikan, ada rakaat yang pertama, ada rakaat yang kedua. Kita ambil misal surat Al-Fatihah. Di rakaat pertama sudah selesai kita lakukan, lalu kemudian kita masuk pada rakaat yang kedua. Ini ada Al-Fatihah, Al-Fatihah, di sini ada Al-Fatihah. Baik. Jika seandainya kita ragu terhadap apakah kita sudah membaca surat Al-Fatihah di rakaat yang pertama, namun keraguan itu muncul pada saat kita sudah berada di surat Al-Fatihah di rakaat yang kedua. Jadi ini rukun yang sama ya, rukun yang sama. Nih, jika keraguan muncul pada salah satu rukun setelah seseorang sampai pada rukun yang sama di rakaat yang berikutnya. Karena ada 2 rakaat misalnya kan. Yang sama dengan surat Al-Fatihah di rakaat yang pertama, berarti rukun Al-Fatihah di rakaat yang kedua. Baik, jika keraguan itu muncul di sini, terhadap apakah kita sudah membaca surat Al-Fatihah ataukah belum. Rakaat kedua pada sholat subuh, kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Lalu kemudian kita ingat, apakah tadi saya di rakaat yang pertama sudah membaca surat Al-Fatihah ataukah belum? Sampai sini bisa dimengerti? Contoh yang lain, seperti misalnya ruku. Di rakaat pertama ada ruku, di rakaat kedua ada ruku. Jika seseorang itu ragu apakah di rakaat pertama saya sudah ruku ataukah belum, dan keraguannya itu muncul pada saat dia ruku di rakaat yang kedua, maka bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah rakaat yang pertama ini dihilangkan dan rakaat yang kedua ini dijadikan rakaat yang pertama, sehingga nanti dia harus menambah lagi rakaat yang kedua. Bisa dimengerti apa tidak? Ustaz ulangi ya. Ustaz ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa dimengerti. Jika keraguan itu muncul pada salah satu rukun setelah seseorang sampai pada rukun yang sama di rakaat berikutnya. Setiap rakaat ada rukunnya masing-masing yang akan kita ulangi pada rakaat berikutnya. Contoh seperti surat Al-Fatihah. Ada di rakaat berikutnya juga rukun membaca surat Al-Fatihah. Jika kita ragu terhadap apakah kita sudah membaca surat Al-Fatihah ataukah belum, betul-betul ragu, tidak bisa kita ingat-ingat lagi. Artinya betul-betul ragu, apakah saya tadi sudah melakukannya, apakah saya belum melakukannya. Jika keraguan tersebut muncul, kita sudah sampai pada surat Al-Fatihah di rakaat yang kedua, maka berarti kita hilangkan rakaat yang pertama ini, anggap tidak ada. Anggap tidak ada. Artinya batal rakaat yang pertama. Jadi rakaat yang kedua ini kita jadikan sebagai rakaat yang pertama, lalu nanti kita tambah lagi rakaat berikutnya untuk menggantikan rakaat yang pertama ini, baru nanti di akhir kita sujud sahwi. Paham sampai sini? Bisa dimengerti?
Ada yang belum ngerti nggak? Angkat tangan. Siapa yang belum ngerti angkat tangan? Fabian. Qum ya Fabian. Istiqid. Yang belum ngerti angkat tangan. Fadel, Fadel. Fadel, sudah ngerti apa belum Fadel? Ngerti, Ustaz. Ngerti ya? Muhammad Hanifuddin. Sudah ngerti apa belum? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah ya. Baik, tutup semuanya. Baik. Sudah ya? Keadaan yang kedua. Ini Ustaz hapus ya. Ustaz hapus ya. Inilah. Sambil dicatat ya ini ya. Ini Ustaz hapus ini yang pertama tadi. Baik, sekarang kita masuk ke dalam ini tadi jika keraguan muncul pada satu rukun setelah seseorang sampai pada rukun yang sama di rakaat berikutnya. Jadi ini contohnya. Kita ragu pada surat Al-Fatihah di rakaat pertama, tapi kita sudah sampai pada rakaat pada rakaat kedua pada surat Al-Fatihah. Yang kedua, jika keraguan terhadap salah satu rukun muncul sebelum kita sampai pada rukun yang sama. Rukun yang sama di rakaat berikutnya. Nah, kalau ini tadi ragunya pada saat sudah kita sampai pada rukun yang sama di rakaat berikutnya. Kalau ini keraguan terhadap rukun itu muncul sebelum kita sampai pada rukun yang sama. Misal seperti sholat subuh ya, kita ambil sholat subuh lagi, ada rakaat pertama, ada rakaat kedua. Rakaat pertama, itu misalnya rukunnya ada Al-Fatihah, ada rukuknya, ada sujud. Di sini juga ada Al-Fatihah, ada rukuk, ada sujud. Baik, ini misal sholat subuh. Kasus kedua ini adalah jika kita ragu terhadap salah satu rukun. Kita ambil misalnya, kita ragu apakah kita sudah membaca surat apakah kita sudah membaca, kita ragu apakah, ini tadi Al-Fatihah ya. Apakah di rakaat pertama kita sudah sujud ataukah belum? Tapi ragunya itu muncul sebelum kita sujud di rakaat yang kedua. Perhatikan, jika kita ragu,
apakah tadi saya sudah sujud di rakaat pertama ataukah belum? Tapi ragunya muncul sebelum kita sujud di rakaat yang berikutnya. Sebelum kita sujud di rakaat yang berikutnya. Misal, kita ragu apakah kita sujud ataukah belum di rakaat yang pertama, tapi keraguan tersebut muncul pada saat kita membaca surat Al-Fatihah di rakaat yang kedua. Muncul pada saat kita membaca surat Al-Fatihah di rakaat. Artinya belum sampai kepada sujud rukun yang sama pada berikutnya atau pada rakaat yang berikutnya. Maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah pada saat misal kita sedang membaca surat Al-Fatihah, kita langsung kembali kepada rukun yang kita ragukan. Ustaz ulangi. Kalau kita ragu terhadap sebuah rukun yang keraguan tersebut muncul sebelum kita sampai kepada rukun yang sama pada rakaat yang berikutnya. Misal, seperti kita ragu di rakaat pertama saya sudah sujud ataukah belum. Tapi keraguannya muncul pada saat kita membaca surat Al-Fatihah. Belum sampai ke sujud, ini rukun yang sama, ini sujud. Belum sampai ke sini. Kita baru sampai surat Al-Fatihah di rakaat yang kedua, kemudian setelah itu kita ragu. Tadi saya sudah sujud apa belum ya di rakaat yang pertama. Maka yang harus kita lakukan adalah langsung kembali kepada sujud. Sujud, kita nih misalnya nih ya, Ustadz misalnya sholat, kemudian setelah itu, setelah membaca Al-Fatihah, di rakaat yang kedua pada sholat subuh, Ustadz ingat, tadi saya, atau tadi anak apakah sudah sujud ataukah belum pada rakaat yang pertama. Ragu kemudian diingat-ingat, ternyata masih ragu juga. Maka yang harus Ustadz lakukan adalah langsung ambil posisi sujud, kemudian setelah itu mengulangi seluruh sholat kita mulai dari sujudnya. Baru nanti di akhir sujud sahwi. Ustadz ulangi sekali lagi. Kayaknya masih belum pada paham. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jika keraguan itu muncul terhadap sebuah rukun sebelum kita sampai pada rukun yang sama di rakaat berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Sebagai contoh adalah dalam satu rakaat ada yang namanya rukun membaca Al-Fatihah, ada ruku, ada sujud. Di rakaat yang berikutnya ada juga baca surat Al-Fatihah, ada ruku, ada sujud. Kalau seandainya keraguan itu muncul sebelum kita sampai pada rukun yang sama. Misal nih, Ustadz sholat, kemudian sholat subuh, lalu kemudian di rakaat yang pertama selesai, rakaat yang kedua, pada saat Ustadz membaca surat Al-Fatihah. Pada saat Ustadz membaca surat Al-Fatihah, lalu Ustadz ragu. Tadi apakah saya sudah sujud di rakaat yang pertama? Ataukah apakah tadi saya sudah sujud satu kali ataukah dua kali? Jadi ragu-ragu. Apakah saya sudah sujud ataukah belum? Maka jika keadaannya demikian dan sebelum sampai kepada sujud di rakaat yang kedua, Ustadz langsung ambil posisi sujud, lalu kemudian setelah itu selesai sujud, bangkit seperti biasa, kemudian melakukan sholat mulai dari sujud. Bisa dimengerti sampai sini? Baik. Yang belum ngerti angkat tangan. Yang belum ngerti angkat tangan. Baik. Ini insya Allah akan kita ulangi lagi pada pertemuan yang akan datang. Ya, tapi sedikit ya. Ini sedikit terakhir sebelum habis waktunya. Ini kita terakhir ini. Jika kita berbicara masalah ragu di dalam rukun. Jika keraguan itu adalah selain pada niat dan takbiratul ihram. Misal seperti ragu surat Al-Fatihah, sujud, ruku, atau doa tasyahud akhir, atau i'tidal, atau ruku, dan lain sebagainya. Misal keraguan itu muncul setelah selesai sholat. Ragunya muncul setelah selesai sholat. Maka keraguan tersebut tidak perlu kita pikirkan. Baik.
keraguan tidak perlu kita pikirkan dan sholat kita sah. Tapi masalahnya adalah apabila keraguan itu muncul di tengah-tengah sholat. Muncul di tengah sholat atau pada saat sholat. Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah jika keraguan itu muncul pada salah satu rukun setelah seseorang pada rukun yang sama di rakaat berikutnya. Misal seperti seseorang yang ragu apakah di rakaat pertama dia sudah membaca surat Al-Fatihah ataukah belum, tapi pas dia ragu adalah dia sudah masuk ke dalam surat Al-Fatihah, ini rukun yang sama dengan yang dia ragukan pada rakaat berikutnya, maka yang harus dilakukan adalah menghilangkan rakaat yang pertama dan membuat yang saat ini dia berada di dalamnya menjadi rakaat yang pertama, kemudian nanti dia ambil rakaat yang kedua lagi, baru nanti sujud sahwi. Dihilangkan rakaat yang pertama jika kita sudah sampai pada rukun yang berikutnya, rukun yang sama. Jika seandainya, ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua adalah jika keraguan terhadap salah satu rukun itu muncul setelah atau sebelum kita sampai pada rukun yang sama di rakaat berikutnya. Misal seperti seorang yang ragu apakah dia sudah sujud pada rakaat yang pertama, tapi dia belum sampai kepada sujud di rakaat yang berikutnya. Dia baru sampai Al-Fatihah. Maka apa yang harus dia lakukan? Dia kembali kepada rukun yang dia ragu, langsung ambil posisi sujud, lalu kemudian dia lanjutkan sholatnya seperti biasa. Sudah? Oke, baik. Ini dulu yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan. Dan insya Allah nanti di pekan depan insya Allah akan sedikit kita ulangi. Mohon ini Ustadz dicatat dan nanti diulang-ulangi. Pekan depan insya Allah kita ada semacam seperti latihan. Ada semacam seperti latihan atau PR. Yang ini usahakan dicatat. Dan insya Allah ini akan kita ulangi kembali pada pertemuan yang akan datang. Sekian dari Ustadz. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.